Halo, selamat pagi anak bapak. Semangat pagi, namo buddhaya. Gimana kabar anak bapak hari ini? Tentunya bapak harapkan semua anak bapak di rumah sehat selalu dan tetap semangat untuk belajar. Di video pembelajaran kali ini, bapak akan menerangkan tentang muatan pelajaran matematika materi inti 3 tentang FPB dan KPK kelas 4. Di video pembelajaran kemarin kita sudah mempelajari mengenai bilangan prima, kemudian faktor prima dan faktorisasi prima, kemudian kelipatan persekutuan dan faktor persekutuan. Kemudian di video pembelajaran kali ini Bapak akan menjelaskan tentang materi FPB dan KPK. Oke, kita bahas bersama-sama. Sebelum kita bahas materi FPB dan KPK lebih lanjut, kita baca tujuan pembelajaran kita hari ini. Tujuan pembelajaran kita hari ini yang pertama, yaitu melalui video pembelajaran ini siswa mampu menentukan KPK dari dua bilangan. Yang kedua, melalui video pembelajaran ini siswa mampu menentukan FPB dari dua bilangan. Ini merupakan tujuan pembelajaran yang akan kita capai untuk video pembelajaran kali ini. Oke, kita bahas FPB dan KPK. KPK itu merupakan kelipatan persekutuan terkecil. Kelipatan persekutuan terkecil atau KPK adalah kelipatan persekutuan dari dua bilangan yang nilainya paling kecil di antara kelipatan persekutuan lainnya. Yang kedua, FPB yaitu faktor persekutuan terbesar. Faktor persekutuan terbesar atau FPB adalah faktor persekutuan dari dua bilangan yang nilainya paling besar di antara faktor persekutuan lainnya. Ini merupakan pengertian-pengertian dari KPK dan FPB. Untuk lebih jelasnya, Bapak akan mencontohkan soal tentang KPK dan FPB. Yang pertama yaitu kita harus tahu nih cara menentukan KPK dan FPB terlebih dahulu. Untuk KPK dan FPB ada cara untuk menentukan, yaitu dua cara. Yang pertama yaitu menggunakan pohon faktor, yang kedua yaitu menggunakan sengkedan. Untuk menentukan KPK dengan cara pohon faktor, ada yang perlu diketahui nih, yaitu dengan mengalihkan semua faktor prima. Jika ada faktor prima yang sama, pilih faktor prima yang paling terbesar. Jika menentukan KPK dengan sengkedan, yaitu dengan mengalihkan semua faktor prima yang ada. Nah, jika menggunakan FPB dengan cara pohon faktor, yaitu mengalihkan semua faktor prima yang sama dengan pangkat yang terkecil. Nah, kemudian dengan cara sengkedan jika menentukan FPB, yaitu dengan cara mengalihkan semua faktor prima yang dapat membagi habis kedua bilangan tersebut. Ini merupakan catatan yang anak bapak di rumah harus pahami terlebih dahulu, karena ini ada kaitannya dengan materi yang bapak sampaikan nanti. Ya, oke, kita bahas contoh soal untuk KPK. Nah, ini merupakan contoh soal tentang KPK. KPK itu kelipatan persekutuan terkecil. Contoh,
tentukan KPK dari 16 dan 20. Kita menggunakan cara pohon faktor terlebih dahulu, yaitu kita cari 16 dulu dari bilangan 16 ya. Untuk mencari KPK dengan menggunakan pohon faktor, kita harus membagi dengan bilangan prima. Bilangan prima kita sudah bahas di video pembelajaran kemarin, jadi anak bapak di rumah tentunya sudah paham dan sudah tahu apa itu bilangan prima. 16 kita bagi dengan bilangan prima yang paling terkecil, yaitu 2. 16 dibagi 2 dapat 8. 8 masih bisa dibagi 2? Masih bisa. 8 dibagi 2 sama dengan 4. Nah, 4 masih bisa dibagi 2? Masih bisa. 4 dibagi 2 itu sama dengan 2. Jika nilai terakhir ini sudah merupakan bilangan prima, jadi berhenti sampai di situ saja. Nah, kemudian yang 20. 20 kita bagi 2 dapat 10. 10 kita bagi 2 dapat 5. Nah, 5 ini merupakan bilangan prima, jadi stop sampai di situ. Nah, kemudian faktorisasi dari 16 itu sama dengan 2 kali 2 kali 2 kali 2. Bisa dituliskan 2 pangkat 4, yaitu 2 kali 2 kali 2 kali 2 ya. Kemudian yang 20, faktorisasi 20 yaitu 2 kali 2 kali 5, yaitu 2 kali 2 kali 5 dapat dituliskan yaitu 2 pangkat 2 kali 5. Nah, di sini terdapat sebuah catatan. Untuk menentukan KPK dengan cara pohon faktor, yaitu dengan mengalihkan semua faktor prima. Jika ada faktor prima yang sama, pilih faktor prima yang paling besar. Nah, di sini mana faktor prima yang paling besar? Ayo yang sama. Mana? 2. Ya, betul 2. Yang paling besar yang mana? Yaitu 2 pangkat 4. Nah, di atas sudah disampaikan catatannya. Jika mencari KPK dengan pohon faktor, yaitu mengalihkan semua faktor prima. Mana faktor primanya lagi? Ya, 5. Nah, jadi KPK dari 16 dan 20 itu sama dengan 2 pangkat 4 kali 5. Bisa dijabarkan 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 5. 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 5 itu sama dengan 80. Ini merupakan menentukan KPK dengan menggunakan pohon faktor. Nah, bagaimana dengan menggunakan sengkedan, Pak? Nah, di sini Bapak sudah contohkan. Nah, dengan contoh yang sama, yaitu tentukan KPK dari 16 dan 20, tapi menggunakan dengan sengkedan. Nah, ini 16 dan 20. Kita bagi. Nah, kita bagi dengan menggunakan bilangan prima. Kita bagi 2. Nah, bilangan prima yang paling terkecil terlebih dahulu ya. Paling terkecil. Jika masih bisa dibagi dengan menggunakan bilangan prima yang paling terkecil, kita bagi dengan bilangan prima yang paling terkecil terlebih dahulu. 16 dibagi 2 dapat berapa? 20 dibagi 2 dapat berapa ya? 16 dibagi 2 dapat 8 dan 20 dibagi 2 dapat 10. Masih bisa dibagi 2? Masih bisa. Kita bagi 2. 8 dibagi 2 dapat 4. 10 dibagi 2 dapat 5. Nah, masih bisa dibagi 2? Ada yang masih bisa dibagi 2 yaitu 4. Dibagi 2. 4 dibagi 2 dapat 2. 5 dibagi 2 tidak bisa, kita tetap turunkan 5-nya. Kemudian ada yang masih bisa dibagi 2 lagi, ada, yaitu 2. Nah, masih bisa dibagi 2. Yaitu 2 dibagi 2 sama dengan 1. Kemudian 5 dibagi 2
tidak bisa kita tulis dengan 5. Nah, kemudian di sini ada 1 dan 5. Nah, 5 ini kita bagi dengan bilangan prima 5, yaitu 1 dibagi 5 tidak bisa, tetap 1, yaitu 5 dibagi 5, 1. Nah, catatan, jika menentukan KPK dengan menggunakan sengkedan, yaitu mengalihkan semua faktor prima yang ada. Nah, ini merupakan faktor prima semua, jadi kita harus kalikan semua. Nah, jadi KPK dari 16 dan 20 yaitu 2 kali 2 kali 2 kali 2 dan kali 5, yaitu dengan cara mengalihkan semua faktor prima yang ada ini, ya. Itu sama dengan 80. Nah, ini adalah cara untuk menentukan KPK menggunakan sengkedan. Nah, selanjutnya kita bahas untuk FPB. FPB yaitu faktor persekutuan terbesar. Contohnya, tentukan FPB dari 12 dan 18. Nah, ini menggunakan pohon faktor. Masih sama caranya yang KPK, tapi nanti bedanya pada saat faktorisasi prima. Ya. 12. Nah, kita bagi dengan bilangan prima yang terkecil. 12 dibagi 2 dapat 6. 6 dibagi 2 dapat 3. Nah, jika terakhir ini sudah bilangan prima, jadi sudah berhenti sampai di situ saja. Kemudian 18. 18 kita bagi 2 dapat 9. 9 tidak bisa dibagi 2, yaitu kita bagi dengan bilangan prima 3. Nah, 9 dibagi 3 dapat 3. Nah, faktorisasi primanya yaitu 12 sama dengan 2 kali 2 kali 3, yaitu 2 kali 2 kali 3, bisa kita tuliskan yaitu 2 pangkat 2 kali 3. Kemudian dan 18 sama dengan 2 kali 3 kali 3, yaitu 2 kali 3 kali 3, itu bisa dapat kita tuliskan 2 kali 3 pangkat 2. Di sini terdapat catatan bila mencari FPB menggunakan pohon faktor, yaitu dengan mengalihkan semua faktor prima yang sama dengan pangkat terkecil. Nah, pangkat terkecil di sini ada bilangan prima yang sama? Ada, yaitu 2 pangkat 2 dan 2. Kemudian kita cari bilangan prima dengan pangkat yang terkecil, yaitu 2. Nah, ada bilangan prima yang sama lagi? Ada, yaitu 3 dan 3 pangkat 2. Dari 3 dan 3 pangkat 2 ini mana bilangan prima dengan pangkat terkecil? Ya, bagus sekali, 3. Nah, jadi FPB dari 12 dan 18 yaitu 2 kali 3. Nah, 2 kali 3 itu sama dengan 6. Nah, ini adalah cara menentukan FPB menggunakan pohon faktor. Nah, bagaimana dengan menentukan FPB dengan menggunakan sengkedan, Pak? Nah, di sini Bapak contohkan masih tetap dengan soal yang sama. Nah, ini contohnya, tentukan FPB dari 12 dan 18 menggunakan teknik sengkedan. Nah, 12 dan 18. Kita bagi 2 terlebih dahulu. 12 dibagi 2 dapat 6. 18 dibagi 2 dapat 9. Kemudian masih bisa dibagi 2 lagi? Masih bisa. 6 dibagi 2 dapat 3. 9 dibagi 2 tidak bisa. 3 dan 9 kita bagi dengan bilangan prima 3, karena dibagi 2 tidak bisa. Dibagi dengan bilangan prima 3. 3 dibagi 3 dapat 1. 9 dibagi 3 dapat 3. Ada yang masih bisa dibagi 3? Masih bisa, yaitu 3. Yaitu dibagi dengan bilangan prima 3. 1 dibagi 3 tidak bisa, kita tuliskan 1. Kemudian 3 dibagi 3 sama dengan 1.
Nah, untuk menentukan FPB menggunakan sengkedan, ada catatan, yaitu dengan mengalihkan semua faktor prima yang dapat membagi habis kedua bilangan tersebut. Mana yang merupakan faktor prima yang dapat membagi habis bilangan tersebut? Yang pertama yaitu 2, karena 12 dibagi 2 dapat 6 bisa, 18 dibagi 2 dapat 9 bisa. Mana lagi yang merupakan faktor prima yang dapat membagi habis kedua bilangan tersebut? Yaitu 3. Yaitu 3 dibagi 3 dapat 1, 9 dibagi 3 dapat 3. Nah, 3. Jadi FPB dari 12 dan 18 sama dengan 2 kali 3 itu sama dengan 6. Nah, ini merupakan cara menentukan FPB menggunakan teknik sengkedan. Nah, untuk selanjutnya yaitu cara menentukan KPK dan FPB. Contoh, tentukan KPK dan FPB dari 16 dan 30. Nah, pertama kita menggunakan teknik pohon faktor terlebih dahulu. Masih sama, 16 kita bagi 2 dapat 8. 8 masih bisa dibagi 2, 8 4. 4 dibagi 2 dapat 2. Kemudian yang 30 dibagi 2 dapat 15. Nah, 15 tidak bisa dibagi 2, maka kita bagi dengan bilangan prima 3, yaitu 15 dibagi 3 dapat 5. Nah, kita cari faktorisasi prima terlebih dahulu dari 16, yaitu 2 kali 2 kali 2 kali 2. Bisa kita tuliskan yaitu 2 pangkat 4. Kemudian 30 itu sama dengan 2 kali 3 kali 5. 2 kali 3 kali 5. Nah, untuk menentukan KPK menggunakan pohon faktor, nah tadi yaitu dengan mengalihkan semua faktor prima. Jika ada faktor prima yang sama, pilih faktor prima dengan pangkat yang terbesar. Nah, yaitu KPK dari 16 dan 30 itu sama dengan 2 pangkat 4 dikali 3 kali 5. Nah, kemudian sama dengan 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 3 kali 5. Ini merupakan penjabarannya, sama dengan 240. Jika menentukan FPB dengan cara pohon faktor, yaitu yang harus kita perhatikan yaitu mengalihkan semua faktor prima yang sama dengan pangkat terkecil, yaitu FPB dari 16 dan 30 itu sama dengan 2, yaitu yang sama saja, yaitu 2 pangkat 4 dan 2. Nah, kita pilih pangkat yang terkecil. Nah, di antara 2 pangkat 4 dan 2 ini mana yang pangkat terkecil? Yaitu 2. Jadi FPB dari 16 dan 30 sama dengan 2. Ini merupakan cara menentukan KPK dan FPB menggunakan pohon faktor. Oke, kita lanjutkan. Itu cara menentukan KPK dan FPB menggunakan teknik sengkedan. Masih dengan soal yang sama. 16 dan 30 kita bagi 2. 16 bagi 2 dapat 8, 30 dibagi 2 dapat 5. Masih bisa dibagi 2, yaitu 8 dibagi 2 dapat 4, 15 dibagi 2 tidak bisa, maka kita tuliskan 15. Masih bisa dibagi 2 lagi, yaitu 4 dibagi 2 sama dengan 2. 15 dibagi 2 tidak bisa, maka kita tuliskan lagi 15. Masih bisa dibagi 2 lagi, yaitu 2 dibagi 2 dapat 2. Masih bisa dibagi 2 lagi, yaitu 2 dibagi 2 dapat 1. 15 dibagi 2 tidak bisa, yaitu kita tuliskan 15 tetap. Kemudian 15 kita bagi dengan bilangan prima, yaitu 3.
yaitu 1 dibagi 3 tidak bisa, maka kita tuliskan 1. 15 dibagi 3 dapat 5. Masih bisa dibagi lagi? Masih bisa, yaitu 5. Kita bagi dengan bilangan prima 5. 1 dibagi 5 dapat 1. Kita tuliskan 1 karena tidak bisa. 5 dibagi 5 sama dengan 1. Ini merupakan teknik menggunakan sengkedan. Nah, cara menentukan KPK menggunakan sengkedan yang harus kita ketahui yaitu dengan mengalihkan semua faktor prima yang ada. Ini merupakan faktor prima yang ada yaitu 2, 2, 2, 2, 3, dan 5. Nah, KPK dari 16 dan 30 sama dengan 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 3 kali 5 sama dengan 240. Nah, kemudian cara menentukan FPP menggunakan sengkedan yang harus kita ketahui yaitu dengan mengalihkan semua faktor prima yang dapat membagi habis kedua bilangan tersebut, yaitu 16 dan 20. Mana yang merupakan bilangan prima yang dapat membagi habis antara kedua bilangan tersebut? Yaitu 2, karena dapat membagi habis 16 dan 30, yaitu 16 dibagi 2 dapat 8 dan 30 dibagi 2 dapat 15. Yang lainnya tidak bisa dibagi dua-duanya dengan menggunakan bilangan prima. Jadi FPP dari 16 dan 30 sama dengan 2. Nah, itu adalah cara menentukan FPP dan KPK menggunakan teknik sengkedan. Nah, mungkin itu saja materi yang bisa Bapak sampaikan tentang FPP dan KPK. Tadi kita sudah belajar mengenai cara menentukan FPP dan KPK dari sebuah bilangan. Tadi ada 2 teknik atau cara menentukan FPP dan KPK. Yang pertama yaitu menggunakan teknik pohon faktor, yang kedua yaitu menggunakan teknik sengkedan. Ada catatan yang perlu kita ketahui jika menentukan KPK dengan menggunakan teknik pohon faktor, yaitu yang harus kita perhatikan yaitu mengalihkan semua faktor prima. Jika ada faktor prima yang sama, maka pilih faktor prima dengan pangkat yang terbesar. Jika menentukan KPK dengan teknik sengkedan, yaitu yang harus kita perhatikan dengan mengalihkan semua faktor prima yang ada. Kemudian jika menentukan FPP dengan teknik pohon faktor, yaitu dengan mengalihkan semua faktor prima yang sama dengan pangkat yang terkecil. Jika menentukan FPP dengan teknik sengkedan, maka kita harus mengalihkan semua faktor prima yang dapat membagi habis kedua bilangan tersebut. Nah, ini merupakan materi yang bisa Bapak sampaikan mengenai FPP dan KPK. Semoga anak Bapak di rumah dapat mengerti, dapat memahami tentang apa yang kita pelajari hari ini melalui video pembelajaran. Terima kasih, semoga bermanfaat. Semangat pagi, Namo Buddhaya.